Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Andi Aco Agus, SH FPD, dan Bapak Muhammad Asriyadi, SPD MHum, selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Astri Meliasari, Aisyah, Narni, Ade Dwi Lestari, Nurmayanti, Novita Ramadhani, dan saya sendiri Muhammad Ridwan. Adapun pembagian materinya yaitu unsur-unsur, tantangan, dan dinamika identitas nasional akan dijelaskan oleh Astri Meliasari. Integrasi nasional akan dijelaskan oleh Aisyah. Dinamika dan tantangan integrasi nasional akan dijelaskan oleh Narni. Konstitusi Negara Republik Indonesia akan dijelaskan oleh Ade Dwi Lestari dan Nurmayanti. Dinamika dan tantangan Konstitusi Negara Republik Indonesia akan dijelaskan oleh Novita Ramadhani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke penjelasan dari materinya. Akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional secara sederhana adalah identitas nasional Indonesia mencangkup semangat kebangsaan atau nasionalisme. Indonesia negara bangsa atau nation state Indonesia dengan dasar negara Pancasila, bahasa nasional bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa di Indonesia, yang berarti proses untuk memimpi imajinasi dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai pengertian, yakni integrasi nasional berasal. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembaruan sampai menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Masuk pada poin ketiga, yaitu dinamika integrasi nasional. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi nasional. Tantangan ini terbagi atas dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Saya akan menjelaskan masing-masing satu dari tantangan tersebut. Yang pertama, tantangan internal, yaitu separatisme. Organisasi Papua Merdeka yang disingkat OPM merupakan kelompok separatis dari Papua yang ingin membuat negara sendiri dan ingin berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aksinya, simpatisan OPM di Papua menggunakan cara berpolitik dan cara kekerasan. Berbagai cara dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerakan sepatis OPM seperti pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para perilaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Dalam cara penanganan ancaman separatisme, Indonesia juga cukup berhasil dengan cara tersebut. Seperti saat ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang saat ini sudah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga saja permasalahan OPM ini segera berakhir dan berharap untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tantangan eksternal, yaitu globalisasi. Era globalisasi bagi mahasiswa adalah sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Dalam siklus kehidupan, era globalisasi akan terus datang tanpa ada yang bisa menghentikan. Lalu bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menyikapi arus globalisasi itu sendiri?
Sekarang semuanya sudah lebih canggih, lebih simpel, dan juga lebih modern. Tentu saja ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi perkembangan zaman yang terus pesat tersebut. Berikut adalah beberapa cara menghadapi derasnya arus globalisasi tersebut bagi mahasiswa. Yang pertama, mempelajari bahasa asing atau bahasa internasional. Yang kedua, bersikap terbuka untuk belajar hal-hal positif. Yang ketiga, buatlah planning rencana ke depan. Yang keempat, tingkatkan kemampuan berpikir. Yang kelima, bisa mengoperasikan teknologi dengan baik. Selanjutnya, Konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara umum, konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Setiap negara memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap negara mempunyai undang-undang dasar. Konstitusi lahir sebagai tuntunan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Namun tiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi. Negara dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi itu. Hak-hak itu menjadi titik tolak pembentuk negara. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat yang membatasi kekuasaan, sebagai identitas dan lambang nasional, dan sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Periode pertama yaitu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yang berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Periode kedua, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. UU terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Periode ketiga, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Periode keempat, 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk periode keempat, kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen dan Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Terima kasih. Demikian dari apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.